Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas Channel. Oke, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, rezekinya lancar, barokah selamanya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang budaya-budaya di Malaysia ini yang lumayan bikin saya shock. Dalam video ini saya akan bercerita, berbagi pengalaman tentang culture shock in Malaysia. Pertama kali saya menginjak tanah Malaysia, tentunya saya secara otomatis merasakan pula hal-hal baru di Malaysia. Berikut beberapa culture shock yang saya rasakan di Malaysia. Yang pertama, banyak anjing berkeliaran di rumah-rumah. Kalau di Indonesia kan di perkampungan, di perumahan, di kota itu jarang banget ada anjing. Jarang banget ada anjing berkeliaran di depan rumah, di halaman, di pagar, di jalan. Tapi kalau di sini yang namanya anjing itu sudah banget kita jumpai. Bahkan dia berada di sekitar kita. Kalau kita lagi jalan, kadang mereka ngikutin, ngeliatin kita. Dan itu anjing liar. Itu bukan anjing piaraan, tapi anjing liar yang datang ke rumah-rumah. Entah bagaimana ya ceritanya kok mereka bisa datang ke rumah-rumah. Atau mungkin kawasan itu dulu memang hutan yang memang tempatnya para anjing, kemudian dijadikan suatu bangunan atau perumahan sehingga anjing itu tidak punya tempat untuk berteduh. Akhirnya ya jalan satu-satunya mereka datang ke rumah orang-orang untuk sekedar cari makan, cari perhatian, entah. Tapi intinya di sini banyak banget yang namanya anjing berkeliaran di rumah-rumah. Culture shock yang kedua adalah di sini itu di Malaysia jarang motor dan banyak mobil. Nah, di sini tuh jarang banget kalau di jalan raya kita jumpai motor, paling cuma 1, 2, 3 yang lewat, yang lalu lalang, dan sampai motor sampai belakang tidak ada. Meskipun saat jam pun yang namanya motor itu jarang banget, cuma 1, 2. Justru di sini yang paling banyak itu mobil. Yang paling banyak itu mobil. Bahkan dalam satu rumah itu kalau orang satu rumah itu isinya 4 orang, 5 orang, mungkin yang punya ada 3 atau bahkan 4 atau bahkan 5. Ya di sini di Malaysia memang begitu. Di sini motor itu bukan suatu kebutuhan primer, tapi mobil di sini yang menjadi kebutuhan transportasi di Malaysia ini. Entah kenapa ya, kok di sini tuh punya mobil kayak kita di kampung kita kayak punya motor. Hal biasa gitu. Kita kan kalau punya motor kan hal biasa. Baru kalau kita punya mobil bagus di sana itu ya lumayan di atasnya biasa. Tapi kalau di sini tuh punya mobil itu hal biasa. Kebanyakan orang asing yang pakai motor di sini, kebanyakan asing. Untuk warga tempatan di sini tuh lebih ke mobil untuk transportasinya untuk kemana-mana gitu. Mungkin ini juga kali ya, pajaknya di sini tuh murah berbanding di Indonesia. Di Indonesia kan pajak mobil itu kan mahal, di sini katanya murah. Dan mungkin itulah salah satu penyebabnya warga Malaysia banyak yang punya mobil. Lagi di Brunei ya, di Brunei itu hampir semua orang punya mobil karena di sana nggak ada pajak mobil. Yang ketiga, bunyi klakson. Di sini guys, bunyi klakson itu tidak begitu sering. Klakson itu tidak begitu sering kita bunyikan. Orang Malaysia bunyikan jarang banget. Kalau tidak betul-betul darurat itu tidak dibunyikan. Kalau di kampung kita kan, entah dia motor, entah dia mobil, yang namanya klakson itu sering banget dibunyikan. Apalagi pada saat jalan lagi macet-macetnya kan, yang namanya bunyi klakson itu kadang tet. Selain itu kalau di kampung kita kan, kalau di Indonesia klakson itu sebagai alat untuk
menyapa kawan kita yang jauh. Misalkan kita lagi naik motor, ternyata ada kawan kita di seberang sana. Kita mau nyapa kan, berteriak kan nggak mungkin kan, takut nggak terdengar, jadi titit. Nah kayak gitu kan. Nah kalau di sini nggak ada. Di sini biasanya darurat banget baru dinyalain klakson itu. Misal lagi ada lampu merah nih, lampu merah udah jalan, tapi kereta di depan, mobil di depan kita tuh masih diam saja tidak jalan, itu kita klakson. Atau ada kita lagi nyetir, terus ada mobil tiba-tiba menyalip motong jalan tuh, titit, nah boleh klakson kayak gitu. Lagi culture shock yang keempat adalah makanan berkare. Jadi di Malaysia ini kebanyakan itu makanan berkare, entah itu kuahnya, entah itu ikannya, pokoknya ada kari-karinya lah, entah sedikit, entah banyak, entah penuh gitu kan karinya. Jadi kalau saya yang memang lidahnya Indonesia banget, tetap kurang suka untuk makan makanan yang berkare. Dan saya tanya ke kawan saya yang udah lama di sini, katanya orang Malaysia itu memang suka makan makanan yang berkari, beraroma kari, ada campuran karinya. Itu memang suka, dia bilang. Jadi gitu. Jadi orang Malaysia itu suka makanan-makanan yang berkari. Tetapi orang Malaysia itu juga suka makanan yang Indonesia banget, macam bakso, ayam penyet, soto, dan lain-lain yang ada di sini, rendang. Lagi culture shock yang kelima adalah bahasa pergaulan. Sebelum saya berangkat ke sini, dalam benak saya itu adalah ketika saya ada di kampung, dalam benak saya itu adalah berpikir bahwa bahasa di Malaysia itu adalah bahasa yang sering dipakai di lagu-lagu. Bahasa Malaysia di lagu-lagu itu kan sama kan dengan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa mudah lah untuk segi bahasa. Dan ternyata ketika saya datang ke sini, saya di sini yang kerja di restoran kan, saya berkomunikasi dengan orang-orang, dengan customer. Ya, mereka order kan, dia ngomong order saya tak paham. Dia customer itu ngomongnya pakai slang, pakai bahasa pergaulan sehari-hari yang saya sama sekali tidak paham. Mungkin ada paham satu dua, tapi rata-rata saya nggak paham dengan bahasa slang. Misal gini ya, abang katanya itu slang KL, slang Kuala Lumpur. Sebetulnya bahasa itu adalah seperti ini: abang duduk dekat mana. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan, abang tinggal di mana. Kalau di bahasa Melayu kan yang baku, abang duduk dekat mana, abang tinggal di mana. Duduk itu di sini artinya bisa tinggal. Bahasa pergaulan di sini kedengarannya itu sangat berbeda dengan bahasa Melayu, bahasa Malaysia baku. Dan culture shock yang nomor 6 adalah bahasa rojak. Apa bahasa rojak? Bahasa rojak itu bahasa campur-campur. Jadi bahasa itu kalau orang Malaysia berbicara itu kadang dia campur-campur bahasanya. Bahasa Melayu campur bahasa Inggris. Misal, you datang dari mana? You itu kan kamu kan, itu dicampur-campur kan. I lapar lah, jadi saya lapar lah, itulah yang dicampur-campur. Banyak lagi kalau kalian pernah nonton sinetron Malaysia, ya isinya seperti itu, bahasanya banyak yang campur-campur gitu. Jadi tidak dalam dialog tuh tidak semuanya berbahasa Malaysia, tapi dia campur-campur. Awal-awal saya ini agak-agak gimana gitu dengarnya, kayak semacam aneh. Tapi ya namanya memang sudah membudaya di Malaysia seperti itu, ya it's okay lah. Culture shock yang nomor 7 adalah bangsa selain Melayu bercakap bahasanya sendiri. Nah, di Malaysia ini kan ada 3 bangsa besar tuh. Nah, yang pasti bangsa Melayu sendiri, yang kedua bangsa Cina, yang ketiga bangsa India. Nah,
Untuk yang bangsa Cina ini atau bangsa India kalau ngomong dengan sesama bangsa, dia akan ngobrol sesuai bahasa ibundanya, bahasa negaranya. Cina, ketemu orang Cina dia ngomong bahasa Cina. India ngomong dengan orang India, dia pakai bahasa orang India. Dan ketika ngomong dengan orang Melayu, mereka tuh aksennya masih ke bawah. Misalnya Cina itu aksen Cinanya ke bawah. Kalau orang India ngomong Melayu, aksen Indianya masih ke bawah. Jadi tidak natural, tidak natural gitu lah ya. Tidak fasih banget. Masih kental aksen bahasa bangsanya. Justru yang sering saya lihat ketika orang Melayu ngobrol dengan orang Cina, malah orang Melayunya yang aksennya malah ke Cina-Cinaan. Kadang saya merasa lucu, kenapa ya kok jadi orang Melayunya yang aksennya malah ke Cina-Cinaan. Gitu pun dengan orang India. Kalau cakap dengan orang India, nanti orang Melayunya yang aksennya ikut-ikutan orang India. Nah, lanjut culture shock yang ke-8, yaitu banyak warga asing di Malaysia. Jadi di Malaysia ini banyak warga asing, guys. Kalau kita pergi keluar, pergi ke tempat keramaian, pergi ke pasar, itu banyak banget warga asing. Dan di kawasan yang saya tempati ini, di sini kawasan Kajang. Ketika saya pergi ke Kajang, ke Bandar Kajang, di pusat perbelanjaan di situ, di setiap jalan itu saya jarang banget menjumpai orang Melayu berkeliaran. Kebanyakan yang saya jumpai itu adalah orang asing, entah orang Bangla, entah orang Nepal, entah orang Vietnam, entah orang India, dan orang Indonesia itu sendiri. Jadi jarang banget saya menjumpai orang Melayu berkeliaran di tempat keramaian. Atau mungkin memang di kawasan Kajang ini memang mungkin tidak banyak lah orang Melayunya. Mungkin orang asing yang banyak di sini. Yang ke-9 adalah hari raya. Di Malaysia ini untuk hari raya itu, misal hari raya Idul Fitri itu sampai 1 bulan, guys. Jadi perayaannya itu sampai 1 bulan. Berbeda dengan di Indonesia, di kawasan Indonesia kebanyakan itu ya cuma 1, 2, 3 hari udah itu ya habis. Kalau di Malaysia sampai 1 bulan, dan itu perayaannya itu ganti-gantian sanak family. Jadi hari ini di rumah si A, hari selanjutnya di rumah B. Jadi nanti sanak saudara itu datang semua beserta anak-anaknya. Satu keluarga itu nanti datang semua. Jadi kayak semacam mengadak kayak kenduri. Nanti di situ ada catering. Nanti sanak saudara datang tinggal ambil makanan, ya makan sama-sama ngumpul gitu. Itu sampai 1 bulan seperti itu, bergantian. Culture shock selanjutnya yaitu tidak ada anak kecil yang bermain-main di rumah. Di Malaysia ini susah banget melihat anak kecil, jarang banget melihat anak kecil main-main di depan rumah. Kalau di negara kita kan yang namanya anak kecil itu kan kalau sudah ngumpul main di depan rumah gitu kan, entah main apa, entah main layangan, entah main apa gitu. Tapi sekarang udah jarang sih main layangan, entah ngumpul-ngumpul gitu, main-main gitu di depan rumah. Apalagi yang anak perempuan biasanya sama perempuan main ini main itu gitu kan, rame gitu kan kelihatannya. Tapi kalau di Malaysia ini nggak, sepi. Anak-anak itu nggak ada yang main depan rumah. Bayangan saya itu dulu kayak di animasi Upin Ipin. Jadi anak-anak itu main depan rumah di halaman gitu kan. Kalau film animasi Upin Ipin, kenyataannya di sini tidak. Kita sangat jarang menjumpai anak-anak kecil main depan rumah. Sesama anak kecil, kawan-kawan itu kan jarang banget melihat suasana seperti itu, jarang. Lagi culture shock yang ke-11, perkampungan sepi. Kita coba lihat Indonesia dan di negara kita, kalau perkampungan atau kompleks itu, kalau sudah waktunya pulang kerja malam-malam itu kan biasanya bapak-bapak suka nongkrong di pos,
suka nongkrong di tempat tongkrongan sambil ngopi, sambil rokokan, main domino, main kartu gitu kan. Kalian tidak akan menjumpai hal itu di sini. Di sini tidak ada hal seperti itu. Tidak ada ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng, bersenda gurau, tidak ada. Di sini habis pulang kerja sepi, nggak ada orang di depan rumah. Entah dia tidur di dalam, entah dia keluar, nggak tahu. Cuman tiap saya melewati perkampungan itu, perkampungan itu sepi, tak ada orang. Ada orang yang ngobrol-ngobrol sembang di pinggir jalan duduk-duduk kan. Biasanya kalau di kampung kita kan ada tempat duduk tuh kan, untuk orang-orang bapak-bapak kumpul-kumpul gitu, sama kayak anak-anak main-main. Itu nggak ada di sini, nggak akan kita jumpai. Tapi tidak tahu ya, tidak tahu di negeri yang lain. Di Malaysia ini kan luas, barangkali ini hanya di kawasan saya saja yang seperti itu. Nggak tahu di perkampungan-perkampungan lain apakah ada budaya kumpul-kumpul bapak-bapak habis kerja gitu kan, kayak di kampung kita di Indonesia. Culture shock selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah Malaysia ini, warga Malaysia ini sangat sadar akan kebersihan. Perlu Anda ketahui, di Malaysia ini bersih, di semua tempat bersih. Adalah mungkin kawasan tertentu yang kotor. Di sini, di kawasan Malaysia ini dominan bersihnya, lebih banyak bersihnya daripada kotornya. Mungkin kotornya sekian, hanya sekian kawasan, tapi memang di sini harus diakui warganya itu memang sadar akan kebersihan. Sampah itu tidak dibuang gitu aja, ada tempatnya, ada tempat sampah gitu. Bahkan buang rokok pun di jalan raya itu nggak boleh di sini. Ketahuan polisi langsung kena kiduk sama polisi. Dulu ada kawan saya pernah cerita ke saya, dia lagi isap motor di mobil, habis itu dia buang di luar, kebetulan ada polisi, dikejarlah dia ada kena sanksi, kena denda bayar duit sekian gitu. Jadi di sini memang untuk kebersihan itu sangat-sangat diperhatikan. Mungkin cukup sampai di sini cerita tentang culture shock in Malaysia. Sebetulnya masih ada sih, ada banyak lagi, cuman mungkin sampai di sini dulu lah. Kalau ada kesempatan saya akan cerita di konten selanjutnya. Bila ada kekurangan mohon dibetulkan, kalau ada kesalahan mohon dibetulkan di kolom komentar. Dan sebelum saya pamit undur diri, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini dengan cara untuk subscribe channel ini, like dan share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.